Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Perkasa dengan NIM Stambuk 13020202995 dari kelas C3 mata kuliah pengujian perangkat lunak, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tugas kedua mengenai penggunaan white box dan black box. Adapun studi kasus yang akan saya angkat mengenai teknik pengujian perangkat lunak dalam evaluasi sistem layanan mandiri pemantauan haji dengan white box dan black box berdasarkan pada Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Lanjut, white box testing. White box testing juga dikenal sebagai clear box testing, glass box testing, dan structural testing. Adalah metode pengujian yang dilakukan dengan memeriksa struktur internal dari sistem. Pengujian ini melibatkan penguji yang memiliki pengetahuan tentang struktur internal dan logika program. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua bagian dari program berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang flow graph dari studi kasus yang saya angkat. Di flow graph ini, basis PET digunakan sebagai acuan cyclomatic complexity. Kompleksitas bertujuan untuk mengukur jalur pada source kode keberangkatan. Pengukuran kompleksitas didasarkan pada jumlah edge atau E dan node atau N dengan menggunakan rumus V dalam kurung G sama dengan E min N plus 2. Jumlah edge ada 19 dan jumlah node ada 18. Sebelum kita lanjut ke perhitungan cyclomatic complexity, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa sih itu F, V, J, E, dan N. V sendiri adalah cyclomatic complexity, yaitu ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. G sendiri flow graph, yaitu presentasi grafis dari program. E sendiri adalah jumlah edge pada flow graph, dan N adalah node pada flow graph. Pada perhitungan ini, di mana V dalam kurung G sama dengan E plus min plus 2, di mana E-nya 19, N-nya 18, dan plus 2. Hasil akhirnya adalah 3. Dengan menghitung jumlah edge dan node flow graph, kan kita bisa mendapatkan hasil akhir, yaitu 3. Dengan 3 ini, kita mendapatkan 3 jalur PET. Di mana PET pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. PET 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. PET 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di PET 1, yaitu dia jalur yang paling sederhana, yaitu jalur yang hanya melewati 1 kali node. Sedangkan di PET 2, jalur yang melewati 2 kali node. Di PET 3 sendiri adalah jalur yang melewati semua node. Lanjut, masing-masing PET minimal melakukan eksekusi 1 kali jika dilihat pada struktur kode kelas keberangkatannya memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing fungsi berpengaruh pada proses mendapatkan keberangkatan jamaah haji. Output yang diharapkan adalah menampilkan kebutuhan fungsional pada kelas keberangkatan. Namun, berdasarkan kondisi PET yang diuji, sistem tidak selalu menampilkan hasil yang diharapkan. Ada kondisi yang menunjukkan bahwa sistem tidak dapat memulihkan data jika tidak ada inputan from tanggal EDT dan jam EDT. Lanjut di teknik flowchart, white box dengan flowchart. Di flowchart sendiri kita dapat melihat sistemnya, start mulai, hasil menerima hasil dari post variable ID, lanjut ke
melakukan kondisi ya atau tidak. Jika hasilnya ya, maka menentukan tanggal edit dan jam edit sesuai require atau harus diisi. Terus mengambil isi tabel, inflow berdasarkan ID, lanjut menampilkan template rencana keberangkatan dan end. Tetapi jika hasilnya tidak, akan menerima nilai tanggal edit dan jam edit, gabungan tanggal dan jam edit dan sesuai format, dan melakukan update tabel, info clutter, dan end. Pada flowchart ini, digambarkan bahwa tanggal edit dan jam edit harus diisi untuk mendapatkan output yang maksimal. Fungsi ini dapat mengcover semua jalur yang ada dan melakukan input data dengan kondisi jika input form telah valid dan sesuai aturan. Kesimpulan yang bisa dapat dari white box pengujian tadi, metode ini efektif untuk mengidentifikasi kesalahan dan kesesuaian dalam kode sumber. Pengujian white box mempersiapkan penguji dengan fokus pada logika dan struktur kode yang sangat penting untuk memastikan kode sumber sesuai dengan kebutuhan fungsional dan desain. Selain itu, penguji white box juga membantu mengidentifikasi area yang tidak efisien atau memiliki kompleksitas yang tinggi dalam kode sumber. Dalam konteks pengujian sistem pelayanan haji yang dijelaskan dalam karya penulisan tersebut, pengujian white box dilakukan pada kelas utama yang sesuai dengan kebutuhan fungsional perangkat lunak, seperti kelas keberangkatan, pemulangan, rencana perjalanan haji, jamaah sakit dan wafat, dan kelas peta salawat. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kesalahan dalam validasi input dan mengalami masalah saat menampilkan data jika tidak ada inputan pada form tanggal edit dan jam edit. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem memiliki area yang tidak efisien atau memiliki kompleksitas yang tinggi dalam kode sumber. Lanjut ke black box testing. Di black box testing juga dikenal sebagai behavior testing, adalah metode pengujian dilakukan tanpa pengetahuan tentang struktur internal dari sistem. Pengujian ini melibatkan penguji yang tidak perlu melakukan pengetahuan tentang kode program. Fokus utamanya untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan input yang diberikan. Lanjut ke tabel pengujian fungsi. Di sini, materi kasus uji yang dipakai adalah menguji input dan fungsi keberangkatan dan monitoring keberangkatan. Berikut adalah contoh pengujian black box pada fungsi keberangkatan. Di tabel 1, jika kita melihat di kasus uji, menguji input rencana keberangkatan dengan data kosong. Tahap pengujian memilih tombol range dan menekan tombol simpan. Yang diharapkan memberi peringatan kolom kosong harus diisi, seperti tanggal yang harus diisi, dan pengamatan menampilkan peringatan kolom kosong harus terisi. Status pas. Lanjut ke menguji input rencana keberangkatan dengan data tanggal edit dan jam valid. Tahap pengujian memilih tombol range, input tanggal edit, input jam, menekan tombol simpan. Data uji edit tanggal 31 Juli 2017 jam 7. Yang diharapkan tanggal edit dan jam tersimpan sesuai input. Pengamatan tanggal dan edit dan jam tersimpan sesuai input dan status pas. Lanjut ke pengujian ketiga, di mana menguji input rencana keberangkatan dengan data tanggal edit dan jam tidak valid. Dengan menyimpan tombol range, input tanggal, input jam, menekan tombol simpan dengan data uji edit 28 Februari 2018 di jam 2, yang diharapkan konfirmasi tahun membeli, tahun event, dan jam membeli 24. Pengamatan pada tanggal edit tetap tersimpan dan tidak dapat diinput dengan status pas. Lanjut di pengujian keempat, menguji input monitoring keberangkatan dengan data kosong. Menekan tombol aketa, menekan tombol simpan, memberi peringatan kolom kosong harus tanggal diisi, dan menampilkan peringatan kolom kosong yang harus diisi dengan status pas. Lanjut kelima, menguji input monitoring keberangkatan dengan data tanggal ADT dan jam valid. Memilih tombol AKT, input tanggal ADT, input jam, menekan tombol simpan. Dengan data uji ADT 30 Juli 2017 jam 5:20, di mana tanggal ADT dan jam tersimpan sesuai input, serta tanggal ADT dan jam tersimpan sesuai input sesuai yang diharapkan dengan status pas. Lanjut
ke pengujian terakhir itu menguji input monitoring keberangkatan data, tanggal audit dan jam tidak valid. Memilih tombol aketa, input tanggal audit, input jam, gunakan tombol simpan dengan data uji ADT tanggal 28 Februari 2016 di jam 2. Di jam 4. Konfirmasi tahun melalui tahun event dan jam lebih 24. Pada tanggal ADT tetap tersimpan, jam tidak dapat diinput, salah satu spas. Pada fungsi, jika dilihat dari tabel ini, pada fungsi kepulangan, monitoring kepulangan, rencana perjalanan haji, jamaah sakit dan wafat pada pesawat tes uji beruji sama seperti fungsi keberangkatan. Seluruhan pada fungsi sistem layanan haji memenuhi hasil yang diharapkan pada pengujian black box. Pengujian membutuhkan eksekusi berkali-kali agar fungsi tersebut benar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, teknik black box dengan menggunakan user acceptance testing, yaitu di mana menggunakan questionnaire, dan di mana kalau SA itu sangat setuju, agree atau strong agree itu sangat setuju, agree setuju, neutral, disagree tidak setuju, kurang setuju, dan strong disagree atau tidak setuju. Di setting keberangkatan pemulangan haji, 27 yang sangat setuju, 37 yang setuju, dan 11 yang netral. Setting rencana perjalanan haji, 20 yang sangat setuju, 33 yang setuju, dan 15 yang netral, dan 8 yang kurang setuju. Di setting jemaah sakit, 5 yang sangat setuju, 29 yang setuju, dan 24 yang netral, dan 14 yang kurang setuju. Lanjut ke setting jamaah wafat, di mana 4 yang sangat setuju, 25 yang setuju, 21 yang netral, 18 yang kurang setuju, dan yang tidak setuju atau yang sangat tidak setuju ada 7. Lanjut ke display peta salawat haji, di mana yang sangat setuju ada 25, yang setuju ada 34, yang netral ada 16. Lanjut ke usability yang mudah digunakan dan dipahami. Interface menarik, di mana sangat setuju ada 6, setuju 40, netral 29. Sedangkan yang interface menarik ada sangat setuju 31, setuju 25, dan netral 9. Lanjut ke sistem metrik, di mana sistem responsif dan performa baik. Yang sangat setuju ada 3, setuju 28, netral 30, kurang setuju 15. Lanjut di performa baik ada sangat setuju 4, setuju 24, netral 22, dan kurang setuju 21, dan tidak setuju ada 5. Lanjut yang terakhir ada user satisfaction, yaitu fungsionalitas, yang dimana yang 17 setuju, netral ada 27, kurang setuju ada 21, dan tidak setuju ada 11. Hasil di atas merupakan hasil user acceptance testing atau UAT yang melibatkan petugas TPHD dalam evaluasi sistem pelayanan haji yang sebanyak 75 responden melakukan evaluasi dalam pengisian kuesioner. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu TPHD atau petugas TPHD. Itu merupakan singkatan dari Tim Penyelenggara Haji Daerah. Lanjut. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari pengujian black box ini, untuk menguji fungsional maupun input-output pada aplikasi tanpa pengetahuan program, teknik pengujian ini ditunjukkan kepada para penguji yang tidak memiliki pahaman dan pemrograman. Fokus utamanya adalah mengetahui input dalam sistem, suara yang diharapkan, dan hasil nyata berdasarkan input dari program. Pengujian black box diterapkan di semua level pengujian perangkat lunak seperti testing, integration testing, functional testing, dan acceptance testing. Pada sistem layanan haji sendiri, pengujian black box ditujukan pada fungsional program seperti menguji rencana keberangkatan jika diberi masukan kosong atau blank, data valid, atau data di luar range. Selain itu, user acceptance testing merupakan pengujian yang melibatkan end user untuk mengetahui kelayakan dari perangkat lunak. Secara teknis, pengujian white box dan pengujian black box cukup untuk menentukan apakah perangkat lunak yang layak dirilis kepada penggunanya. Namun adanya UAT dapat mengetahui kesalahan tidak diketahui pada pengujian white box dan black box. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai
studi kasus teknik ujian praktik dalam evaluasi sistem layanan mandiri pemantauan haji dengan teknik penilaian white box dan black box. Adapun teknik studi kasus yang ini yang bisa saya jelaskan mungkin sampai sini saja. Jika ada salah kata ataupun salah ucap dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.